Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Amelia, lihat ADX di mana? Nanti saya ajarkan di belakang, nanti bagaimana nambahin lihat ADX di Big Charts, oke? Nanti ada di indikator ketiga, Ibu tinggal tambahkan indikator DMI, lalu nanti ADX-nya akan muncul di sana, oke? Terus saya ajarkan di belakang. Bu, big volatility dilihat dari mana? Nah, oke, nanti ini saya tadi udah jelaskan big volatility itu dilihat dari, bentar ya. Ini. Candle-nya besar-besar ya, Bu. Oke. Ini turun, terus big volatility paling kelihatan ini di sini. SMGR. Ini big volatility kayak gini. Candle-nya besar. Kalau volatility-nya mengecil tuh kayak gini. Oke, candle-nya mengecil, kecil. Ini small volatility atau price contraction kita sebut istilahnya. Tapi kalau big volatility itu seperti ini, candle-nya besar-besar. Dan memang ini common terjadi di bottom. Oke, semoga bisa dimengerti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk counter trend garis MACD tidak harus mendekati 0. Dilihat dari contoh BBCA. Betul sekali. Jadi untuk posisi capitulation dan posisi retest itu MACD-nya tidak harus mendekati 0. Justru masih di bawah. Nanti untuk posisi reversal yang saya akan jelaskan di sesi selanjutnya ini, itu nanti baru akan mendekati 0. Oke? Jadi posisi MACD berbeda. Bedakan dengan position trading ya, Pak. Jadi ini kayaknya Pak Rusidi ya, yang udah pernah belajar position. Kalau di position, MACD harus mendekati 0. Tapi kalau di counter trend untuk posisi kapitulasi dan posisi retest yang tadi saya udah jelaskan, MACD tidak harus mendekati 0. Oke? Buy-nya di akhir sesi, di harga closing, buy-nya itu di hari berikutnya, Pak. Jadi ketika muncul Pak Triyoga, ini tadi ketika muncul pattern yang ini, Bapak perhatiin candle-nya. Nah, ini candle-nya, buy-nya adalah di hari berikutnya setelah candle bagus itu muncul. Setelah muncul hammer, setelah muncul bullish engulfing, setelah muncul bullish harami, terus setelah muncul doji insight, Bapak belinya di hari berikutnya ketika break dari candle tersebut. Jadi highest dari candle sebelumnya. Jadi ini break dari harga yang teratas di sini, Bapak bisa beli di hari berikutnya. Ya kalau Bapak nggak mau jagain ya pakai robot. Kalau Bapak memang mau, maksudnya istilahnya full time di trading untuk saat ini sementara, Bapak bisa lihat market, ya begitu breakout dari highest price di sini, ya Bapak bisa langsung beli. Oke? Jadi belinya tuh hari berikutnya setelah muncul candle yang mengkonfirmasi. Kayak di sini, belinya di sini. Ini kan bullish engulfing, belinya setelah break dari sini. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa beli hijau atas ya instead of bawah? Ini untuk chart yang mana ya, Pak? Mungkin ini saya pending dulu, nanti Bapak tolong tambahin tadi chart yang mana gitu loh, nanti saya bisa jelaskan. Oke? Oke, sementara saya lanjut dulu. Oke, kita masuk ke reversal. Yang tadi kita belajar tentang capitulation. Ada 2 titik kita bisa beli, yaitu pada saat capitulation-nya sendiri. Oke, ketika muncul candle reversal, maka saat itu kita beli, atau kita tunggu posisi retest. Retest itu bisa higher high atau higher, bisa retest itu bisa higher high, bukan higher retestnya lebih tinggi, oke,
atau sama posisinya dengan support sebelumnya atau dengan bottom sebelumnya, atau bisa lower, oke, atau bisa di bawah, ya. Jadi ada 3 macam. Nah, sekarang kita masuk ke reversal. Reversal itu adalah konfirmasi dari perubahan tren. Nah, tadi kemarin saya udah jelaskan bahwa untuk sebuah tren berubah dari downtrend ke uptrend itu butuh waktu yang cukup panjang. Karena butuh waktu yang panjang bagi psikologis para pelaku pasar untuk bisa berubah. Oke, karena ketika market bearish seperti saat ini, itu posisinya adalah fear yang berkembang. Dan untuk merubah persepsi orang terhadap kondisi market bearish saat ini, itu butuh waktu atau adjustment yang cukup panjang agar bisa berubah harganya naik atau trennya berubah naik. Jadi sebenarnya untuk reversal ini itu adalah posisi di mana atau pattern di mana merupakan konfirmasi dari perubahan tren. Oleh karena itu biasanya butuh waktu yang cukup panjang untuk konsolidasi atau duration agar trennya bisa berubah. Pokoknya butuh waktu. Nah, nanti saya akan jelaskan berapa lama waktunya yang dibutuhkan. Jadi ini tadi diagram untuk reversal, itu kira-kira ada di posisi ini. Oke, tadi kalau kita belajar tentang counter trend yang capitulation dan retest, itu ada di posisi ini. Oke, nah sedangkan untuk reversal, itu dia sudah naik dan sudah berkonsolidasi atau duration di sekitar EMA 200. Ya, di sekitar EMA 200 dia sudah berkonsolidasi di area sini. Nah, reversal itu bisa terjadi pergerakan harga bergerak di atas EMA 200 atau pergerakan harga bergerak di EMA 200 atau di bawah EMA 200 sedikit. Jadi intinya adalah dia berkonsolidasi di sekitar EMA 200. Tentunya posisi yang strong adalah posisi yang dia bergerak reversal di atas EMA 200. Jadi dia berkonsolidasi di atas EMA 200 pastinya lebih strong daripada harga saham-saham yang bergerak di bawah EMA 200-nya berkonsolidasinya di sini. Oke. Nah, kita mau lihat cara pilihnya bagaimana. Oke. Nah, kita approach-nya untuk reversal ini itu sama dengan position trading. Oke, hampir sama dengan position trading. Kita nanti pilih MACD yang mendekati 0, mendekati garis 0, mendekati 0. Oke. Nah, konsolidasi mendekati EMA 200. Oke, nah tadi saya udah jelaskan bahwa di sini konsolidasi mendekati EMA 200 atau di sekitar EMA 200 dan kemudian salah satu penilaian tambahan yang kita bisa tambahkan adalah terjadi price contraction. Nah, reversal ini itu bisa istilahnya bisa coil atau umumnya sebagian besar adalah reset. Itu coil terjadi kalau reversalnya ada katalis yang benar-benar kuat yang menggerakkan saham tersebut. Oke, seperti tadi saya kasih contoh untuk BRPT. Ya, saya balik ke contoh BRPT. Nah ini, di sini nggak lengkap ya. Oke, saya kasih contoh langsung deh, biar kelihatan. Oke, BRPT. Anda lihat, di sini terjadi kapitulasi oleh BRPT, ADX-nya di atas 50, lalu kemudian di sini muncul, bullish engulfing. Oke, bullish engulfing. Bromat, mouse-nya kelihatan kan? Ya, Cik. Mouse-nya kelihatan nggak, mouse? Mouse-nya kelihatan, Cik. Oke, good. Nah, di sini muncul bullish engulfing. Oke, dari sini kita lihat posisi MACD-nya, saya kecilin. Posisi MACD-nya Anda lihat, ada di posisi bawah. Oke, ketika muncul bullish engulfing, MACD-nya mulai berpotongan ke atas. Ya, nah Anda bisa belinya di mana? Break dari pattern, break dari highest yang ini. Sebentar, oke. Ini bullish engulfing.
break dari highest yang ini, oke, break dari highest engulfing-nya Anda beli di sini, di area ini, oke. Breakout dari sini Anda beli masuk. Nah, Anda ngikutin sampai sini, oke. Karena pergerakannya strong, Anda bisa jual di area sini, di EMA 200. Sorry, saya iris. Di EMA 200 di sini, Anda jual. Atau misalnya Anda top slice di EMA 50-nya. Di garis biru. Anda bisa top slice di sini juga. Oke? Tapi selisihnya nggak jauh. Kalau kayak begini sih kelihatannya memang strong, Anda bisa jual di EMA 200. Nah, ketika udah sampai EMA 200, Anda jual dari sini ke sini, itu Anda udah dapat hampir 100%. Karena ini Anda beli breakout-nya itu harga 550-an, ini sampai harga 1000, hampir 100%. Oke? Nah, ketika di sini, ini dia berkonsolidasi di sini, pergerakannya. Oke, Anda lihat, ini konsolidasi di sini. Nah, ini yang kita bilang sebenarnya reversal, pattern. Dia berkonsolidasi, tapi dia berkonsolidasi sangat singkat. Oke, cuman sekitar 3 mingguan, karena pergerakannya sangat kuat, karena ada sentimen, karena ada katalis yang saya sebutkan tadi, dan dia ada dana buyback yang cukup besar, market kemudian nge-push naik ke atas lagi. Nah, ini posisi seperti ini sangat jarang terjadi. Ini hanya bisa terjadi sama saham-saham yang pergerakannya sangat kuat dengan katalis yang kuat. Mungkin terjadi, mungkin, tapi sangat jarang, karena konsolidasinya hanya singkat, sekitar 3 minggu. Ini bisa disebut dengan konsolidasi hanya berupa coil. Nah, di sini Anda lihat satu hal yang kelihatan jelas, saya ganti bolpennya warnanya, di sini terjadi bullish engulfing lagi. Nah, ketika terjadi bullish engulfing, Anda bisa beli lagi ketika break dari candle yang di sini. Anda beli lagi. Oke? Nah, untuk sementara, saham ini, oke, saham ini, yang tadinya seharusnya dia berkonsolidasi di sini, jangka panjang, dia sideways di sini, konsolidasi, atau kita sebutnya ini dengan duration, oke? Tapi karena dia sangat singkat berkonsolidasi di sini, dan perubahan trennya berlangsung dengan cepat, di mana Anda lihat di sini. Di sini terjadi yang namanya, saya kasih yang hijau, ini dead cross. Lalu di sini langsung terjadi yang namanya golden cross. Tuh? Golden cross berarti confirm perubahan tren dalam jangka panjang dengan sangat cepat. Oke, hanya konsolidasi singkat sekitar 3 minggu. Nah, karena konsolidasinya di sini sangat tingkat, nah, kemungkinan besar dia akan berkonsolidasi di area sini. Di area sini. Oke. Kira-kira akan berkonsolidasi di sini. Untuk bisa naik lagi ke atas. Nah, ini udah termasuk coil. Atau nanti kalau konsolidasinya 3-6 bulan, di sini dia bikin reset. Kalau cuma 4-8 minggu, dia bikin coil. Oke? Tapi tunggu sampai coilnya mateng. Karena udah bergerak di atas EMA 200. Jadi ini udah terhitung uptrend. Oke ya? Nah, sekalian ini tadi ada Bu Amalia atau siapa ya, saya lupa, maaf, yang nanya bagaimana bikin indikator ADX. Nah, indikator ADX itu caranya seperti ini, Bu, sekalian saya jelaskan. Nah, ADX itu Ibu bikin di sini, bentar ya, ini kan ID BRPT, ini tadi saya ganti 6 bulan biar kelihatan lebih jelas. Tapi kalau kita pakai sih 1 tahun aja. Nah, kalau 1 tahun kira-kira gambarnya akan seperti ini. EMA-nya kan 20, 50, 100. Terus kemudian lower indikator, ini bisa pakai volume. Lower indikator 1 volume, indikator 2 MACD, lower indikator 3, Ibu bisa tambahkan DMI. Pilih DMI, lalu kemudian store chart setting. Oke. Dan Ibu draw chart. Akan muncul seperti ini chartnya. Nah, ini chart 1 tahun BRPT lebih clear ya. Lebih clear. Volume di sini. Oke, ADX-nya di bawah muncul. Ini di atas 50.
MACD-nya di sini. Terus di sini volumenya confirm lebih tinggi. Lalu dari sini dia naik mendekati 0. Ketika MACD mendekati 0 itu ada di posisi ini, konsolidasi singkat yang di sini. Oke. Nah, sekarang dia mulai mendekati titik tertinggi dia sebelumnya, 52 weeks high. 52 weeks high ini chart 1 tahun, 52 weeks itu 52 minggu 1 tahun. Mendekati di sini dia mulai koreksi dan dia adjust di sini. Jadi dia berkonsolidasi di area sini mendekati 52 weeks high, tapi yang pasti udah uptrend. Nah, prediksi kalau lihat seperti ini, estimasi saya kira-kira tuh begini. Oke. Kira-kira dia akan bergerak seperti ini. Akan bikin pattern, ya mungkin pattern ini. Oke. Bikin coil di sini, lalu baru break lagi ke atas. Oke, bikin new high yang baru. Atau alternatif kedua, bisa jadi dia akan sideways panjang, bikin reset. Oke, bergerak naik turun di area, sorry. Jadi dia bisa naik turun di sini sampai konsolidasinya price contraction terjadi, lalu baru mulai break ke atas. Nah, ini dia bikin reset. Kalau coil jangka pendek 4-8 minggu reset, dia bisa jadi sideways di sini 3-6 bulan. Oke, ini bisa jadi alternatif kedua. Oke, atau dia bisa bikin channeling di sini. Oke, atau dia bisa bikin channel di sini. Baru kemudian dia break lagi ke atas seperti ini. Jadi ada beberapa alternatif. Kita lihat aja nanti seperti apa patternnya, nanti akan terlihat 1-2 minggu ke depan. Oke? Lebih kurang seperti itu. Udah ngerti ya, Bu? Saya lanjutkan materinya dulu. Jadi, reversal itu, saya ulang lagi, sekali lagi, mendekati approach-nya sama dengan position trading. Cara kita menilai sama dengan position trading, baik coil maupun reset, tapi majority atau mostly umumnya atau sebagian besar akan terjadi reset karena sekarang itu koreksi yang dalam, recessionary, koreksi yang dalam itu biasanya butuh waktu untuk pulih yang juga lebih panjang atau lebih lama untuk dia bisa pulih jadi uptrend. Karena apa? Karena psikologis pelaku pasar itu tidak gampang berubah secepat membalikkan telapak tangan. Tapi butuh waktu yang panjang untuk psikologis pelaku pasar berubah dari kondisi bearish ke bullish. Oke? Makanya kenapa di sini nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Reset sama reversal itu jangka waktunya reversal akan lebih panjang. Oke? Nah, MACD mendekati zero, mendekati garis nol, lalu kemudian berkonsolidasi di sekitar EMA 200, dan yang keempat sebagai tambahan buat penilaian kita bisa masukkan dengan price contraction. Oke, nah selanjutnya, kok nggak bisa? Nah, untuk pattern reversal sendiri di sini, oke, kalau coil itu adalah short duration. Panjangnya dia konsolidasi atau durationnya 4-8 minggu. Ngerti ya? Kalau saya bilang duration kan kemarin Pak Johan udah jelaskan tentang magnitude sama duration. Jadi kita beli pada saat duration. Oke, 4-8 minggu. Lalu kemudian reset itu adalah long duration, duration yang lebih panjang. 3-6 bulan. 3-6 bulan itu duration yang lebih panjang. Lalu kemudian untuk reversal sebenarnya lebih panjang lagi karena reversal itu posisi di mana perubahan tren dari bearish ke bullish, dari downtrend ke uptrend. Sehingga butuh waktu yang lebih panjang daripada reset. Kalau reset kan asumsinya berlangsungnya adalah di uptrend, long duration itu di uptrend. Sementara reversal itu ada perubahan tren sehingga mostly panjangnya reversal itu lebih panjang daripada reset, yaitu bisa 6-12 bulan. 12 bulan itu
1 tahun. Tadi kita udah lakukan backtest di depan bahwa saham itu atau indeks sendiri itu ketika koreksinya dalam di recessionary, maka ketika dia breakdown EMA 200, dia pulih kembali ke EMA 200 atau dia menjadi bullish, itu makan waktu sekitar rata-rata 12 bulan atau 1 tahun atau di atas 1 tahun. Jadi ini sangat wajar. Kalau untuk reversal itu butuh waktu sideways atau konsolidasi atau duration dengan jangka waktu 6-12 bulan. Ini udah backtest. Oke? Ini backtest dari Keylum dan datanya Anda bisa percaya karena ini diupdate terus sama Keylum. Jadi kira-kira ini akan membantu Anda dalam menentukan berapa panjang ini durationnya dan kapan Anda harus siap-siap buat beli gitu loh. Oke? Itu akan memberi patokan buat Anda. Nah, contohnya ini. Contohnya ini salah satu saham di Filipina, yaitu saham BDO, saham bank. Oke, nah ini terjadi pada saat ini diagramnya atau chartnya diambil di bulan 4 2019. Ini adalah saat koreksi di 2018. Anda lihat ketika koreksi di sini, maka butuh waktu untuk sahamnya sideways 6 bulan dari bottom di sini, butuh waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 7 bulan, di sini setengah, di sini juga masih setengah, oke? 6 bulan untuk mendekati EMA 200. Jadi ini dia bergerak sekarang di atas EMA 200. Di atas EMA 200 pergerakannya di sini. Cukup strong, tapi masih butuh sideways di sini. Tidak langsung uptrend naik ke atas. Oke, tapi butuh sideways dulu walaupun di sini sudah terjadi yang namanya golden cross. Nah, jadi butuh waktu. Oke, Anda lihat, 1, 2, 3, 4, 5 bulan masih sideways di area EMA 200. Tapi dari bottom-nya lebih panjang lagi. Nah, MACD, Anda lihat, sudah mendekati zero. Terus price contraction udah terjadi belum? Ini kan besar-besar. Di sini mulai mengecil candle-nya. Price contraction mulai terjadi. MACD mendekati zero. Nah, Anda harus siap-siap ketika ini breakout, menjadi resetnya breakout, maka Anda akan bisa memulai position trading Anda itu dari tren yang paling awal. Oke? Anda bisa spot the beginning of the trend, permulaan tren, dan Anda bisa holding 3-6 bulan selama kondisi market mendukung, itu akan menjadi long position buat Anda. Anda bisa holding 3-6 bulan ke depan. Oke? Nah, ini contoh yang lain. Contoh saham yang lain, PLC masih di Filipina. Dalam jangka waktu yang sama, ini dalam jangka waktu yang sama ya. Ini buat comparison, buat melihat yang mana yang geraknya lebih strong, yang mana the strongest reset. Oke, dari downtrend ke uptrend. Nah, Anda lihat, ini dia sideways-nya di sekitar EMA 200-nya, yang tadi di atas, sehingga butuh waktu yang lebih panjang, ini 8 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan, baru dia breakout di sini. Oke, baru dia naik di sini, uptrend. Nah, di sini terjadi yang namanya golden cross, EMA 50 ke EMA 200. Jadi butuh waktu yang lebih panjang. Anda lihat sideways-nya. Oke, di spot areanya di sini bisa sampai sini sebenarnya. Ya. Butuh waktu yang lebih panjang buat dia sideways. Nah, Anda lihat, ini periodnya sama. Ini sama-sama saham di Filipina. Tapi ini sahamnya lebih lemah. Kenapa? Anda lihat, dia sideways-nya di bawah EMA 200. EMA 200 garis biru. Tapi konsolidasi atau duration-nya berlangsung di bawah EMA 200. Beda sama dua saham sebelumnya. Oke? Nah, Anda lihat di sini. Berapa lama? 1 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 tahun masih belum mencoba breakout EMA 200 lagi. Nah, ini contoh saham yang pergerakan yang lemah di market yang sama dibandingkan dengan dua saham sebelumnya. Jadi, pergerakan saham itu Anda bisa lihat dari Relative Strength Index. Kita bisa lihat kalau singkatannya RSI itu Relative Strength Index itu melihat dari apakah pergerakan harga saham tersebut dibanding indeks itu lebih kuat
atau sama, atau lebih lemah. Nah, yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat yang pertama, yang tadi saya contohkan. Sehingga dia butuh waktu durasi itu lebih singkat, 6 bulan. Sementara yang lebih lemah, seperti saham ini, MPI, itu butuh waktu yang lebih panjang. 1 tahun dia konsolidasi, masih belum ada tanda-tanda untuk breakout EMA 200 atau untuk uptrend ke atas. Oke? MACD-nya malah juga makin turun ke bawah. Nah, ini contoh saham yang pergerakan yang lemah. Oke? Nah, walaupun di sini Anda lihat di area yang dilingkarin, ini kan sideways di sini. Tapi MACD-nya dari sini bergerak naik, tapi tetap aja dia lemah, turun lagi ke bawah. Dia nggak berhasil break di sini. Oke, ini kelihatan sahamnya lemah dan butuh waktu di atas 12 bulan atau di atas 1 tahun, mungkin buat dia uptrend, yang kita nggak tahu kapan. Tergantung juga dari sentimennya. Nah, buying atau selling-nya adalah sama dengan position trading untuk coil atau reset. Oke? Sama dengan position trading untuk coil atau reset, yaitu Anda tunggu sampai dia break pattern-nya. Tanda-tanda dia mateng adalah MACD-nya mendekati garis 0, lalu terjadi price contraction, itu berarti dia udah mateng. Untuk coil Anda hitung 4-8 minggu, untuk reset Anda hitung 3-6 bulan, tapi untuk reversal Anda hitung kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Bisa jadi selama itu. Nah, ketika udah mulai ada tanda-tanda MACD mendekati 0, terus mulai terjadi price contraction, Anda tinggal jagain di situ. Jadi ketika break dari pattern konsolidasinya, misalnya yang kayak ini ya, di sini konsolidasinya panjang di sini, atau yang sebelumnya adalah break dari sini, pattern konsolidasinya, break resistennya di sini, Anda bisa beli. Oke, kira-kira titik belinya di sana, ya. Nah, di sini Anda harus punya long time expectation. Oke, long time expectation ini nanti kita akan belajar, kita akan melihat kira-kira pergerakannya in the future itu akan seperti apa. Itu tergantung dari base counting. Jadi habis ini saya akan ajarkan Anda base counting untuk melihat long time expectation-nya seperti apa. Oke? Long time perspektifnya seperti apa. Karena sebenarnya untuk setup, ini hanya merupakan short term perspektif. Ketika Anda melihat hanya setup, itu hanya untuk short term perspektif Anda. Tapi untuk bisa Anda bertahan holding itu saham di dalam position trading, Anda harus punya long term perspektif yang Anda harus lihat dari base counting. Nah, tantangannya adalah ketika long term expectation-nya Anda tahu, tantangan di dalam position trading, tantangan di dalam psikologis adalah bagaimana Anda bisa memaksimalkan keuntungan sebesar mungkin. Oke? Bukan untuk jual di saat 10%, 20%, dan kemudian Anda realisasi. Tapi Anda bisa holding selama mungkin sampai Anda menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, 50%, 60%. Tantangan buat Anda adalah di sana. Oke, bagaimana Anda bisa holding selama mungkin dan memaksimalkan keuntungan Anda. Nah, untuk Anda bisa punya long time expectation seperti itu, Anda harus belajar yang namanya base counting. Oke, itu seperti Anda melihat 1 year worth perspektif. Jadi perspektif 1 tahun ke depan itu kira-kira seperti apa? Ya, nah masuknya kapan? Masuknya adalah di duration, bukan di magnitude. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau Anda lihat contoh yang ini, Anda beli adalah pada saat duration di sini. Oke, bukan di sepanjang ini, tapi ketika duration-nya udah matang dan ketika break dari resistennya, Anda beli di situ. Bukan pada saat dia udah naik ke atas, bukan pada saat magnitude. Ingat kemarin udah diajarkan tentang duration dan magnitude. Dan kita selalu mengajarkan jangan pernah kejar magnitude, tapi harus selalu nunggu yang namanya duration. Oke? Oke. Nah, sekarang saya masuk ke portfolio management. Ya, tadi kita udah belajar setup-nya. Untuk reversal itu kira-kira perlakuannya sama dengan coil atau reset untuk di position trading. Nah, sekarang kita mau masuk ke portfolio management untuk melihat long term expectation itu seperti apa.
Oke, long term expectation-nya seperti apa? Nah, ini merupakan holistic approach buat kita. Karena kita perlu melihat kalau kita udah memasuki yang namanya sebuah fase uptrend, sebuah fase di mana adjustment antara reversal, yaitu adjustment dari bearish market ke bullish market, dari downtrend ke uptrend, maka pada saat itu kita udah harus memikirkan long term expectation-nya seperti apa. Bukan hanya melihat setup secara short term, karena kita mau kalau ketika trennya udah terbentuk, ketika sudah terjadi yang namanya uptrend, kita mau holding period kita lebih panjang sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Oleh karena itu kita harus belajar yang namanya best counting atau yang bisa memberikan patokan 1 tahun ke depan ke kita untuk long term expectation kita atas saham tersebut sejauh apa. Oke, tantangannya sekali lagi ada di sana holding period yang lama karena Anda holding di dalam volatility selama perlakuannya sama seperti ketika kita beli dari coil atau kita beli dari riset. Oke? Nah, intinya seperti itu. Lalu kemudian untuk di trading psikologinya, long term expectation akan memberikan kita melihat bias saat ini tuh seperti apa. Common bias ini maksudnya adalah harga saat ini adalah harga diskon dan harga wajarnya tuh kira-kira saya bisa sampai sejauh mana. Nah, kita bisa melihat common bias-nya itu sampai sejauh mana sehingga kita punya patokan untuk holding itu saham sampai selama mungkin, semaksimal mungkin sampai level yang profit yang semaksimal mungkin. Intinya seperti itu. Nah, kita mau lihat sejauh ini adalah oke, di sini setelah ini kita akan belajar base counting. Nah, kenapa base counting ini perlu? Base counting ini perlu karena Anda lihat, di hadapan Anda saat ini tersaji yang namanya diagram yang menunjukkan tentang base counting. Oke. Nah, saya mau cerita kenapa ini disajikan buat Anda. Oke. Nah, di hadapan Anda saat ini adalah chart yang seperti ini, piramida terbalik. Ini adalah risk appetite orang-orang pada umumnya. Jadi, mostly hampir semua orang punya risk appetite yang seperti ini. Apa maksudnya risk appetite? Risk appetite itu adalah kecenderungan atau natural tendency untuk asset allocation-nya orang-orang. Jadi ini adalah sangat umum, oke? Dan ini adalah sebenarnya risk appetite yang tidak bagus. Anda harus punya professional mindset untuk asset allocation Anda. Nah, kenapa ini tidak bagus? Risk appetite orang-orang umumnya seperti ini, karena begini, Anda kalau lihat pergerakan harga saham, oke, atau pergerakan harga saham, kenapa di atas itu, kenapa pada saat top justru banyak orang-orang yang mulai beli saham, khususnya orang-orang yang pemula. Kenapa orang-orang pemula, para trader pemula itu biasanya beli saham pada saat harga saham udah mendekati top. Sehingga ketika harganya koreksi turun, akhirnya mereka nyangkut tidak jual, dan kemudian akhirnya menjadi rugi di saham tersebut. Nah, ini adalah sebenarnya adalah sebuah yang sangat-sangat natural buat orang yang kurang mengerti. Ini adalah risk appetite orang-orang pada umumnya. Jadi, ketika satu saham belum trending, biasanya tidak ada yang melirik saham itu. Ketika sahamnya udah sangat trending, ketika saudaranya, ketika temannya, ketika tetangganya udah rame membicarakan saham itu, ketika media udah rame membicarakan saham itu, baru orang-orang mulai berbondong-bondong beli saham tersebut dan ternyata itu posisi yang udah top atau di atas. Makanya kenapa Anda seringkali akan lihat ketika satu posisi saham udah harganya sangat tinggi, itu volumenya adalah volume yang paling besar. Karena banyak orang berbondong-bondong beli saham tersebut. Nah, ini mungkin contoh yang lebih nyata. Anda bisa lihat di Bitcoin. Oke, di Bitcoin.
waktu harga Bitcoin ada di harga 100 US dollar atau 10 US dollar, ada yang ngelirik Bitcoin nggak? Saya yakin ada, tapi tidak banyak. Terus mulai naik 100, 500, ada yang ngeliriknya? Belum banyak. Oke? Dan naik terus harga Bitcoin sampai 1.000, 5.000, 10.000. Ketika harga Bitcoin udah sangat trending sampai ke 10.000, 12.000, maka pada saat itu orang-orang mulai berbondong-bondong beli yang namanya Bitcoin. Pada buka account yang namanya untuk beli Bitcoin, BTC, ETH, dan segala macam. Dan bahkan banyak istilahnya seperti apa? Kayak broker baru itu buka produk Bitcoin baru gitu loh. Banyak orang duplikasi yang namanya Bitcoin tersebut. Dan itu yang namanya natural tendency untuk asset allocation, risk appetite orang-orang pada umumnya. Ketika harganya sudah tinggi, sudah sangat trending, baru berbondong-bondong beli. Nah, kalau Anda punya tendensi yang seperti itu, maka itu tantangan Anda untuk merubahnya menjadi seperti ini. Seperti yang hijau, ini adalah professional mindset untuk asset allocation dari orang-orang yang profesional, dari para trader profesional, dari para manajer investasi profesional, dari siapapun yang profesional yang sukses di market. Oke? Karena apa? Seharusnya ketika harga satu komoditas, satu instrumen investasi atau sebuah saham itu ada di bawah, maka pada saat itulah seharusnya Anda go agresif. Pada saat itulah seharusnya Anda beli. Pada saat itulah seharusnya market exposure Anda jauh lebih tinggi daripada pada saat harganya sudah ada di top atau di atas. Nah, ini akan mempengaruhi kepada nanti base counting. Nah, ketika Anda mengerti base counting, maka Anda akan beli saham tersebut di porsi yang semaksimal mungkin pada saat harga tersebut masih di bawah atau masih murah atau masih pada saat riset. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa pada saat riset atau pada saat base 1, bukan pada saat udah base 3. Ya. Nah, kemudian ketika harga mulai naik, ketika ada di top, pada saat itu sebenarnya portfolio exposure Anda terhadap saham atau terhadap instrumen investasi atau terhadap Bitcoin tadi udah harus Anda kurangi dan Anda harus udah realisasikan profit di sini. Mulai realisasikan profit di sini, bukan menambah beli yang banyak. Itu adalah sesuatu yang salah. Oke, jadi kalau selama ini Anda berpikir seperti ini, risk appetite Anda seperti ini, maka Anda harus balik, harus merubah 180 derajat risk appetite Anda menjadi diagram yang hijau. Pada saat harga saham murah, maka Anda boleh go agresif. Tapi pada saat harga saham udah di atas atau top, maka pada saat itu Anda harus be more careful, be extra careful, harus sangat berhati-hati. Oke? Makanya di sini dikatakan bad risk reward ratio sebenarnya, terus high hit ratio ya, ini akan sangat gampang breakout di sini. Oke, akan sangat gampang naik karena memang itu risk appetite atau tendensinya orang-orang beli saham yang lagi trending dan berbondong-bondong masih beli, pada saat harga udah semakin tinggi masih dibeli. Oke? Tapi bad risk reward ratio dan possible buat black swan. Ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, sedangkan di sini possible white swan maksudnya harganya masih murah, kemungkinan akan naik lebih tinggi, low hit ratio karena pergerakannya masih volatile, low hit ratio tapi sangat worth it buat Anda tunggu kalau ada di area sini. Orang-orang belum banyak ngelirik saham ini, tapi Anda bisa beli di harga yang murah dan kalau Anda melihat base counting perspektif jangka panjang, Anda bisa menghasilkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Oke, ketika Anda masuk dari base yang paling bawah. Makanya dikatakan di sini tremendous risk reward ratio. Jadi sangat luar biasa risk reward ratio-nya. Nah, sekali lagi di sini dikatakan very important to accept and acknowledge cash as a position. Nah, seringkali kalau kita udah istilahnya udah keranjingan sama trading, seringkali para trader pemula itu lupa sama yang namanya cash management, asset management, asset allocation-nya.
Seringkali cash ketika di market yang trending seperti ini, kecenderungannya kita itu nggak bisa lihat cash di akun sahamnya kita. Kalau ada cash, kecenderungannya selalu pengen dibelanjain biar dapat untung lagi dan dapat untung lagi. Oke, nah ini sebuah pola pikir yang salah. Jadi kita harus mengakui cash itu sebagai sebuah position. Ketika kita pegang cash itu adalah sebuah posisi. Cash itu sebuah posisi sama seperti ketika kita beli saham. Nah, kadangkala kalau posisi udah di atas seperti ini, itu seringkali kita lupa diri. Kita merasa kalau pegang cash itu rasanya gimana, duit saya tuh harus dimaksimalkan. Padahal seharusnya ketika posisi di atas ini, it's good buat kita mencadangkan cash itu 30-60%, karena ini posisi istilahnya saham atau indeks itu udah overbought, udah di top, dan sekali-kali bisa breakdown ke bawah seperti yang terjadi kemarin di 6.300 tiba-tiba breakdown dan terjadi black swan karena COVID-19 dan langsung turun ke level 4 ribuan. Oke? Nah, Anda tahu Warren Buffett dalam 3 tahun terakhir dia tidak beli saham apapun, dia tidak belanja, tapi dia holding cash 1.800 triliun rupiah untuk menunggu saat-saat seperti ini di mana dia bisa beli saham dengan harga diskon. Nah, tirulah dia. Itu adalah professional mindset untuk asset allocation. Dan dia bersabar, dan dia benar-benar luar biasa mengendalikan dirinya. Karena pada saat di sini, itu pengendalian diri yang luar biasa dibutuhkan. Nah, itu berangkat dari mana? Berangkat dari Anda mengakui cash sebagai sebuah posisi. Jadi, ketika di top, Anda harus ingat bahwa Anda harus mencadangkan cash 30-60%, sehingga kalau terjadi apa-apa, Anda sudah siap. Oke, kalau Anda kemarin ada nyangkut, tidak mencadangkan cash pada saat posisi udah top, maka belajarlah dari pengalaman Anda yang kemarin untuk kedepannya tidak diulangin. Jadi ketika satu posisi sudah mencapai top, Anda harus hati-hati dan cadangkan cash Anda. Oke, apalagi ketika indeks sudah breakdown EMA 50, nah pada saat itu Anda udah harus jual sebenarnya 50% dari posisi Anda untuk Anda holding cash, jangan sampai Anda terlambat jual. Ya, jadi cash juga penting sebagai sebuah posisi. Nah, sekarang saya ajarkan tentang base counting. Nah, base counting ini sebenarnya, base counting ini Anda bisa baca lebih lengkap di dalam bukunya Mark Minervini. Mark Minervini ini trader terkenal di Amerika, pemenang US Champion. Dia bikin buku namanya Trade Like Stock Market Wizard. Sangat terkenal, saya juga punya bukunya dan saya baca, dan sangat bagus untuk Anda belajar base counting dari bukunya itu. Nah, apa itu base counting? Jadi base counting itu merupakan long term perspektif. Jadi Anda bisa melihat perspektif 1 tahun, posisi Anda sekarang ada di mana, dan Anda akan menuju kemana. Itu akan memberikan Anda patokan, sehingga ketika Anda holding sebuah saham, Anda yakin dengan fundamentalnya, Anda yakin dengan sentimennya, Anda yakin dengan penggeraknya, maka Anda bisa holding itu saham selama mungkin dan Anda bisa memaksimalkan keuntungan Anda semaksimal mungkin. Nah, sehingga base counting di sini dikatakan membantu Anda untuk menentukan tingkat kematangan sebuah indeks. Uptrendnya sebuah indeks itu udah sampai sejauh mana. Oke. Nah, base counting juga membantu Anda dalam proses untuk menilai sebuah saham, sebuah sentimen dari saham itu udah price in atau belum. Jadi pricing in a catalyst. Mungkin ada sentimen, ada penerbitan laporan keuangan kuartalan, apakah udah price in atau belum, itu Anda bisa lihat dari pergerakan base counting juga. Oke, itu memberikan patokan kepada Anda. Nah, di sini juga dikatakan basis define area are areas of duration. Ya, ketika terjadi base itu juga adalah area duration. Jadi kalau Anda mau beli saham, selalu beli untuk coil dan reset itu di duration, bukan di magnitude. Sehingga harus Anda tunggu sahamnya basing dulu atau bikin base dulu. Nah, base itulah yang disebut duration, dan ketika durationnya breakout baru Anda beli. Oke, nah the higher the base count, the lower the probability of a sustained move higher atau crowded trade.
Nah, makanya ketika satu base itu udah semakin tinggi, maka akan turun probabilitasnya untuk bisa bergerak ke atas lagi. Nah, ini Anda harus lihat dari sini. Saya ajarkan tentang base counting. Oke, base 0 atau fase neglect itu biasanya adalah reset. Oke, nah kalau tadi kita dari downtrend, itu biasanya ketika sahamnya berkonsolidasi atau berdurasi di sekitar EMA 200, itu kita bisa hitung sebagai base 0. Nah, ketika base 0-nya breakout, ketika dia mulai berkonsolidasi lagi, membentuk base yang baru, bisa jadi bikin coil di sini, itu kita hitungnya dengan base 1. Terus kemudian bisa jadi base 2, dan kemudian base 3 itu umumnya udah topping. Oke, base 3 ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Jadi kalau ada saham yang bergerak sampai base 3, itu harus didukung dengan katalis yang sangat kuat dari saham tersebut. Oke, nah umumnya kalau udah sampai base 3 itu udah topping. Jadi kalau Anda kalau hitung base udah sampai base 3, maka hati-hatilah realisasikan profit Anda dan jangan FOMO kalau udah di atas. Karena kalau Anda FOMO di posisi udah yang Anda harus berhati-hati, bisa jadi Anda akhirnya akan nyangkut di saham tersebut. Oke, nah ini fungsinya base counting, akan memberikan kepada Anda long term perspektif. Nah, kita lihat di sini, ini adalah saham MAC dari permulaan run up-nya, dan ini dia uptrend dan running luar biasa dari base 0, dia ke base 1, base 2, bahkan melewati base 3, dan bahkan sampai base 4. Nah, ini ada katalisnya. Ini saham MAC adalah luar biasa. Oke, pergerakannya luar biasa. Jadi, base counting. Nah, ini base counting kita bagi di dalam sini. Aplikasinya adalah ketika kita punya professional mindset yang tadi, untuk aset alokasinya kita, maka seharusnya yang terjadi adalah seperti ini. Di base 0 atau reset, kita bisa punya exposure yang lebih besar sama saham tersebut. Tapi ketika saham itu udah naik ke base 1, maka kita kurangi exposure kita, 80-100%. Tapi udah di base 2, kurangin lagi, exposure-nya 50-80%. Nah, kalau udah base 3, sebenarnya kita udah harus sell half. Jual setengah ketika break down EMA 50 ke bawah, atau exposure-nya kita kalau udah di base 3 itu adalah di bawah 50% sama saham tersebut. Oke? Nah, ini fungsinya Anda base counting buat Anda bisa melihat long term perspektifnya seperti apa. Nah, di sini kita mau lihat kira-kira dari sini ini adalah indeks Filipina di 2018 berangkat dari downtrend. Oke, ini di bawah EMA 200. Dia konsolidasi atau dia duration di bawah EMA 200 dan kemudian baru break di sini. Nah, ini berarti dia dari reset. Oke, dia dari reset baru dia mulai break dan menjadi uptrend. Sorry. Oke, ini dari reset. Nah, ini adalah base 1. Base 1-nya berlangsung di sini. Oke. Dan kemudian lebih panjang lagi, extended. Oke, dan kemudian, sorry. Nah, ini base 2-nya mulai di sini. Dia extended base di sini, lalu naik, dan di sini bikin duration lagi. Duration lagi, turun ke bawah, sempat koreksi ke sini. Oke. Nah, ini lagi market uptrend. Dan market breaks below EMA 50. EMA 50 adalah garis biru. Nah, ketika break EMA 50 di sini, market lagi uptrend, maka Anda harus mengurangi posisi Anda 50% exposure. Oke? Walaupun Anda yakin akhirnya dia akan naik lagi. Anda nggak akan pernah tahu pergerakan di depan sana seperti apa. Tapi ketika indeks, patokannya adalah indeks. Di kita adalah IHSG. Ketika indeks breakdown EMA 50, maka seluruh posisi saham Anda pada hari esoknya, Anda harus kurangi 50%, Anda harus pegang cash 50%. Ini saran terbaik yang bisa saya berikan buat Anda yang akan trading ataupun yang sudah pengalaman trading. Karena Anda akan melindungi diri Anda dari kejadian yang terjadi kemarin.
Oke, kalau kemarin di bulan Maret ketika indeks breakdown EMA 50 Anda nggak jual, breakdown 200 Anda masih tidak jual, sorry to say, hari ini portofolio Anda bisa jadi minus 50%, 40%, 50%. Oke? Jangan ulangi kesalahan yang sama, tapi belajarlah dari kesalahan tersebut. Nah, kalau Anda lakukan itu kemarin, maka next-nya, ketika Anda berada di market yang trending, uptrend seperti ini, ketika indeks breakdown, sekali lagi saya ulangi, breakdown EMA 50 ke bawah, kurangi exposure Anda 50%, pegang cash 50%. Itu adalah sebuah posisi yang baik. Oke, itu akan melindungi Anda. Nah, ini adalah risk appetite yang benar dari seorang trader profesional yang banyak sukses di market. Milikilah ini. Oke, Anda harus selalu disiplin. Jangan pikir bahwa, yang ini nggak bakal. You never know. Ingat bahwa market is always right, not you. Oke? Nah, ternyata akhirnya dia berbalik. Dia berbalik, breakout di sini. Nah, breakout di sini sebenarnya ya Anda tinggal buyback lagi. Tapi kalau Anda merasa ini posisi yang udah tinggi, udah topping, Anda tidak buyback pun atau Anda buyback dalam jumlah yang kecil masih oke. Jadi Anda jangan takut akan missing out. Oke, jangan FOMO, jangan takut ketinggalan. Oke, jangan takut ketinggalan. Oh, sorry, bentar. Maaf. Oke, nah ini adalah indeks di bulan 1 tanggal 24/18. Oke, ini di bulan Januari di sini posisinya. Di sini Anda reduce dan kemudian di sini mungkin Anda buyback, bisa jadi Anda lakukan buyback sama saham-saham tertentu, oke, di saat indeks breakout lagi. Oke, nah kemudian Anda akan lihat bahwa ternyata ketika dia breakout di sini, nggak lama kemudian memang karena udah topping, dia breakdown di sini. Oke, ini di 2018 bulan 3. Dia breakdown di sini. Dia breakdown di sini, Anda harus kurangi 50% lagi posisi Anda. Pokoknya 50% pegang cash. Kalau Anda sempat beli di sini, Anda kurangin lagi. Oke? Jadi jangan takut FOMO, karena kalau udah topping, itu pergerakannya, extended-nya tidak akan terlalu tinggi. Kecuali kalau benar-benar indeks atau saham-saham tersebut dari level yang benar-benar murah. Dia baru bisa sampai ke base 3 ataupun base 4. Tapi kalau umum, itu base 3 biasanya udah topping. Nah, ketika udah topping, sekali lagi, kalau dia breakdown EMA 50, Anda harus reduce 50% dari posisi Anda. Karena di sini Anda lihat, akhirnya breakdown EMA 200, dan kalau Anda terlambat jual, Anda nggak mau jual di sini, Anda baru mau jual di sini, kemungkinan di sini kalau turunnya begitu cepat, begitu drastis, Anda tidak akan pernah sempat jual, dan tiba-tiba posisi porto Anda bisa jadi udah minus 30%, 40%. Oke? Nah, ini beberapa saham yang breakdown EMA 50 yang Anda harus reduce positionnya. Oke? Nah, ini juga udah topping posisinya. Oke? Ini dari bawah. Oke, kita anggap di sini baru base 1, kemudian di sini base 2, ya dia mulai naik lagi, di sini base 3 udah topping. Oke, nah. Oh, di sini masih base 2, kalau Anda mau beli di sini, break dari duration-nya, ya masih ada kenaikan segini. Oke, dan yang ini juga demikian. Oke, sideways di sini cukup panjang, lalu naik di sini. MACD-nya konfirmasinya adalah di sini. Di sini tidak terjadi apapun sebenarnya. Jadi bukan posisi yang di iniin. Apa maksudnya? Bukan posisi yang harus Anda beli. Nggak usah takut FOMO di saat break di sini. Oke?
tunggu sampai posisinya untuk coil dan reset itu benar-benar matang. Oke, jadi strateginya adalah untuk long term expectation. Secara keseluruhan untuk counter trend trading udah selesai. Nah, strateginya Anda perlu punya strategi yang tepat. Oke, karena ketika Anda punya strategi yang tepat itu akan mempengaruhi keputusan Anda akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan Anda, oke? Jadi Anda harus selalu mengingatkan diri Anda berapa persen exposure yang Anda planningkan untuk Anda masukkan di sebuah saham. Nah, ini bisa dengan kombinasi dengan VAR. Kalau saya ajarkan kan, kemarin diajarkan Pak Johan tentang cara hitung VAR, dan biasanya untuk saham-saham yang berfundamental bagus, Anda bisa, dan masih harganya masih murah, Anda bisa ambil VAR-nya 1%. Oke, tapi mungkin ketika posisinya udah lebih atas, Anda bisa kurangi VAR dengan 0,5%. Jadi Anda bisa permainannya di sana, Anda bisa reduce dari sana. Oke, kurangi exposure-nya dari perhitungan VAR, Anda bisa lakukan itu. Jadi strategi yang berbeda untuk kondisi market yang berbeda. Nah, sekarang kondisi market masih bearish, ya pakailah strategi untuk counter trend trading. Dan ketika market lagi adjustment perubahan tren dari downtrend ke uptrend, maka Anda bisa pakai untuk posisi reversal. Tapi ketika untuk uptrend, ya Anda harus belajar yang namanya position trading untuk tahu riset dan coil untuk ambil keputusan pada saat market trending itu seperti apa. Jadi untuk market yang berbeda, punya strategi yang berbeda. Sekali lagi, Anda udah belajar yang namanya base counting, akan memberikan long term expectation buat Anda untuk bisa Anda holding itu saham selama mungkin, sehingga keuntungan Anda semaksimal mungkin. Nah, di market yang volatile seperti saat ini, being underbought works wonders. Cash is king in volatile market. Sekali lagi, kalau kondisi market bearish seperti saat ini, market sangat volatile, maka selalu Anda harus ingat bahwa cash is the king. Jadi Anda harus selalu ketika ambil posisi ingat bahwa itu bukan posisi selamanya, bukan untuk investasi, tapi untuk short term trading. Sehingga tadi saya udah ajarkan bahwa ketika Anda beli saham di counter trend trading, baik itu kapitulasi ataupun retest, maka Anda harus ingat ketika ketemu yang namanya resisten, EMA 50, EMA 200, Anda harus selalu ingat jual di sana. Kenapa Anda harus selalu ingat jual? Anda ingat bahwa ketika satu saham mencapai EMA yang utama, EMA 200, kalau dia dari downtrend, maka dia akan sideways dulu di sana. Ngapain Anda holding saham dia volatile di EMA 200-nya selama 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, lebih baik Anda jual di EMA 200, duitnya Anda puterin ke saham yang lain. Nangkep ya maksud saya ya? Oke, jadi itu sebabnya kenapa kalau saham dari downtrend, maka akan disuruh jual di EMA yang utama atau EMA 200. Karena biasanya di EMA 200, dia akan sideways dulu either 6 sampai 12 bulan. Tergantung downtrend-nya sepanjang apa, tergantung sentimennya, tergantung katalisnya. Oke? Nah, makanya dikatakan di sini, di volatile market, being underbought works wonders. Saya tidak pernah, saya hampir selalu menyarankan di kondisi market bearish sekarang, pakailah hanya 30-50% dari dana cash Anda, dan selalu cadangkan dana cash Anda. Oke, jadi tidak 100% exposure, karena Anda harus underbought di kondisi yang sekarang, dan itu akan memberikan Anda satu risk management yang sangat baik. Jadi Anda selalu juga harus punya cadangan cash di volatile market. Oke. Nah, di quiet atau trending market, we maximize by letting our winners run. Quiet atau trending markets ini di saat market uptrend, maka kita boleh exposure kita 100%. Jadi kalau kita punya modal 1M, 1M-nya boleh kita beliin saham di saat market lagi uptrend atau lagi trending, apalagi di awal uptrend. Oke, pakai modal kita semaksimal mungkin. Tapi kondisi market sekarang, kalau kita punya 1M, saya selalu sarankan pakailah hanya 30-50% untuk modal trading, sisanya peganglah cash. Oke, sekali lagi Anda harus ingat tentang cash management yang
di sini. Oke, cash management yang di sini ini sangat penting. Saya rasa materi saya udah selesai. Saya berharap setelah ini Anda bisa praktek, Anda mengerti, dan Anda bisa dapatkan keuntungan dari sini. Oke, hanya habis ini saya akan jawab pertanyaan, tapi satu pesan saya, untuk bisa berhasil sebagai seorang trader, sebenarnya bukan sebagai seorang trader, di bisnis apapun atau di bidang Anda apapun, Anda harus menjadi seorang wicked learning. Wicked learning itu dalam artian apa? Yang pertama, Anda harus selalu belajar terus. Never stop learning, oke? Never stop learning, karena itu menjadi satu hal yang benar-benar penting, karena ini adalah sebuah proses, oke? Dan kemudian, Anda harus selalu open-minded. Open-minded dalam artian, ya selalu open-minded dalam belajar hal baru, terus jangan pernah menyerah, never stop learning, dan selalu harus belajar terus. Karena Anda tidak menjadi seorang trader profesional hanya dalam waktu satu malam. Oke, seperti kisah Cinderella mungkin yang ketika sepatu kacanya ditemukan, pemilik sepatu kaca ditemukan oleh pangeran, dia langsung menjadi princess dalam waktu satu malam. Not overnight like that, oke? Semuanya butuh proses. Yang namanya bisnis, Anda butuh proses. 1-3 tahun pertama itu ketika Anda belajar bisnis itu adalah masa-masa paling suffer sebenarnya. Oke, Anda boleh tanya sama pebisnis manapun, itu masa di mana mereka survive, oke? Dan kebanyakan banyak yang gagal. Dimanapun Anda belajar rata-rata seperti itu. Tapi pesan saya buat Anda, jangan pernah berhenti belajar. Selama Anda memakai VAR, makanya VAR sangat penting. Anda boleh lupa yang namanya setup, tapi selama Anda memakai VAR, itu akan menyelamatkan Anda dari kebangkrutan. Kebangkrutan modal Anda sebagai trader. Karena apa? VAR itu Anda harus 100 kali trading, kalau VAR Anda 1%, kuncinya adalah Anda 100 kali trading, 100 kalinya Anda kalah dan kehilangan modal Anda, baru Anda 100 kalinya Anda kalah, baru Anda kehilangan seluruh modal Anda. Kalau Anda pakai VAR 0,5%, 200 kali Anda kalah, dan 200 kali Anda kalah berturut-turut, baru Anda kehilangan seluruh modal Anda, which is sebenarnya possibility-nya sangat kecil gitu loh. Anda masa trading 10 kali berturut-turut, 10 kali Anda kalah. Oke? Nah, yang perlu Anda tekankan di sini adalah, yang pertama Anda harus open-minded, yang kedua Anda harus learning continuously, selalu harus belajar, karena ini tidak akan menjadikan Anda trader profesional dalam waktu satu malam. Biasanya orang belajar trading itu baru benar-benar menguasai atau bisa itu dalam waktu 7 tahun. Tapi ini ilmu yang diajarkan Anda adalah ilmu yang simple. Saya yakin ketika Anda coba terus, oke, coba terus, ketika Anda menemukan klik satu kali Anda berhasil, dan Anda copy itu terus, oke, sistemnya Anda copy, dan Anda disiplin dengan itu, maka itu akan menjadi titik balik Anda, di mana itu akan menjadi snowball buat Anda. Oke, jadi jangan pernah menyerah. Kalau Anda gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, selama Anda mengikuti VAR, jangan pernah menyerah. Sampai 1 kali, misalnya 10 kali, di kali yang ke-10 atau kali yang ke-11 tiba-tiba Anda berhasil, kalau Anda mencoba sendiri di rumah, maka pelajari kenapa kemarin-kemarin Anda gagal, kenapa yang ini berhasil, dan ketika Anda menemukan kuncinya, dan ini sesuai sebenarnya sudah saya ajarkan, ketika Anda menemukan kuncinya, maka pada saat itu akan menjadi snowball buat Anda. Jadi pesan saya, jadilah seorang wicked learning. Seorang wicked learning itu seorang yang, yaitu, mau belajar terus tidak menyerah. Oke, saya rasa sih cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, mungkin satu tambahan dari saya adalah seorang wicked learning itu juga bisa belajar sebenarnya ketika bisa belajar dengan baik ketika dia punya mentor dan ketika dia punya komunitas yang baik yang mendukung dia.
Oke, karena apa? Itu akan mempersingkat waktu belajarnya dia. Karena di dalam komunitas dia akan belajar, apalagi kalau komunitasnya sangat suportif, sangat mendukung, dia akan belajar bagaimana mengatasi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang-orang di dalam komunitas, sehingga dia tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, dan dia bisa belajar dari pengalaman orang yang sukses, dari mentornya dia, dan segala macam, untuk langsung istilahnya ambil jalan singkat. Oke, untuk ambil jalan singkat, dia tidak perlu ambil jalan yang panjang. Itu salah satu kelebihannya kalau Anda punya mentor ataupun punya komunitas. Tapi kalau tidak pun, Anda harus sebenarnya istilahnya apa yang sudah dipelajari 2 hari ini Anda praktekkan, dan jangan lupa sama VAR sekali lagi, itu adalah protection-nya Anda, risk management Anda, risk first, profit second, dan percayalah ketika Anda menemukan kuncinya, itu akan menjadi snowball bagi keberhasilan Anda. Jadi selalu harus disiplin. Oke, sekarang saya lihat question. Pak Triyoga, Bu, yang dimaksud dengan jauh di bawah 0 MACD sejauh apakah? Untuk kapitulasi, itu sejauh mungkin, Pak. Kita nggak bisa ukur MACD sejauh apa gitu loh. Patokannya adalah kapitulasi, saya udah bilang tadi terjadi koreksi dalam di market sampai saham-saham blue chips atau saham-saham berfundamental bagus atau saham-saham first liner pun itu tidak ada yang mau gitu loh. BCA, BRI itu dibuang sampai ARB, itu udah menandakan tanda-tanda kapitulasi. Nah, kapan kapitulasi itu berakhir? Berakhir, sebenarnya kita nggak pernah tahu bottom ada di mana. Saya nggak bisa bilang sekarang bottom. Saya cuma bisa bilang bahwa sekarang adalah bottom sementara. Kemungkinan kalau ekonomi memburuk ke depan sana, bisa jadi akan turun lebih jauh lagi. Bisa nggak? Semuanya mungkin terjadi. Nah, tapi yang kita bisa lakukan adalah, tadi saya udah ajarkan ke Bapak tentang capitulation. Capitulation itu adalah setup di mana ADX-nya untuk indeks itu udah di atas 50. Oke? Udah di atas 50 dan kemudian candle-nya besar-besar, muncul volumenya besar, lalu kemudian tinggal tunggu yang namanya candle reversal, yaitu yang tadi, hammer, bullish engulfing, doji insight yang saya masukkan tadi. Tapi nanti mungkin di grup saya akan forward beberapa bullish candle yang lain, cuman tidak se-strong 3 candle yang tadi. Umumnya yang muncul adalah 3 candle yang tadi yang strong, yang kemudian menyebabkan langsung reversal ke atas. Oke, jadi MACD-nya sejauh apa kita nggak pernah tahu. Itu akan tergantung sama koreksi market. Tapi yang pasti untuk posisi kapitulasi, setup kapitulasi dan kemudian setup retest itu MACD masih di bawah 0. Ya. MACD itu di atas sejajar dengan 0 itu ketika posisi coil atau reset. Itu di position trading, Pak. Kita nggak belajar hari ini sebenarnya. Oke. Nah, tapi yang kita belajar adalah reversal. Reversal itu hampir sama dengan coil reset, MACD mendekati 0. Itu ketika posisi dari bawah udah naik ke atas dan berkonsolidasi di area EMA 200. Ya, pakai auto buy ya, terserah Bapak. Kalau Bapak bisa pantau market, mau beli langsung manual silahkan. Tapi kalau Bapak memang punya pekerjaan, punya bisnis dan ini hanya sampingannya, Bapak bisa pakai auto buy, pasang robot. Kalau Bapak nanti buka MNC sekuritas, Bapak bisa minta manual untuk pasang robotnya sama Bu Lita. Oke? Bu, bisa kasih model cancel kalau sudah jual di mana ya? Bu, bisa kasih model cancel kalau sudah jual candle di mana mungkin saja? maksudnya. Maksudnya Kenapa? candle. 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 Modal Bu, bisa kasih candle model yang lain. candle kalau sudah jual di mana saja. No, Pak. Nggak ada yang tahu. Pada saat posisi sudah kapitulasi atau retest dari bawah, maka jualnya itu selalu ketika mendekati atau ketika di level resisten EMA 50, EMA 200 yang disarankan. Oke? Atau kalau dari kapitulasi itu di EMA 20, di EMA 20 Bapak udah harus jual. Di EMA 20 sebenarnya bukan jual, top slice.
bisa top slice untuk mengantisipasi kenaikannya cuman kenaikan lemah, nggak sampai ke EMA 50. Jadi Bapak bisa top slice. Nggak ada patokan candle buat jual di atas. Oke? Patokan candle buat jual di atas itu nanti kalau kita belajar di position trading. Nah, ketika udah mencapai top, itu mungkin ada candle tertentu, candle reversal bearish candle, tapi reversal dari atas ke bawah. Beda sama yang sekarang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah candle reversal dari bawah ke atas. Oke, candlenya akan berbeda. Ada model candle beli lain nggak, Bu? Selain 3-4 macam tadi model candle beli. Ada, nanti saya kirim di grup. Oke. Dalam durasi sebelum reversal berarti tidak disarankan trading, Ci. Soalnya kita trading setelah indikator menuju uptrend. Ya, dalam kondisi reversal itu biasanya kan kondisi sideways. Oke, saya tunjukin. Bentar ya. Kondisi sideways seperti saat ini. Oke, nah ini kan kondisi sideways ya. Oke Pak, ini kondisi sideways di sini. Kalau Bapak mau trading, Bapak bisa trading di sini. Sorry. Nah ini. Oke, Bapak bisa trading di area sini. Oke, Bapak beli di support. Ini kan di sini dari dia naik turun, ini jadi supportnya dia. Nah ini kan jadi patokan support sama resisten. Bapak bisa beli di support. Oke, Bapak jual. Ini bisa jadi di sini mendekati resistennya. Di sini Bapak jual misalnya. Oke, atau Bapak udah jual di sini. Mendekati support lagi, Bapak beli lagi. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini namanya swing trading. Buy on support, sell on resistance. Atau buy low, sell high. Ini bisa dilakukan di market yang sideways. Oke? Sangat gampang sebenarnya. Tinggal beli di support, jual di resistance. Ini bisa dilakukan di market yang sideways. Oke? Oke, saya udah jawab. Cari saham dengan fundamental bagus, Bu Amelia. Cari saham dengan fundamental yang bagus, apakah kita harus riset sendiri atau di Big Chart atau lainnya sudah tersedia datanya, kita tinggal klik. Harus riset, Bu. Research sendiri, Bu. Karena itu butuh, makanya kemarin saya ajarkan tentang bagaimana lihat fundamental. Ibu bisa lihat datanya nanti di RTI, nanti saya bisa bantu screenshot. Oke? Terus kemudian harus banyak baca berita. Karena dari berita itu dari stories. Kemarin saya udah kasih kan power dari stories itu bisa sampai 75%. Dan dari stories kalau beritanya bagus, belum price in, maka itu menjadi saham yang harus masuk dari watchlist kita, apalagi kalau fundamentalnya bagus. Jadi untuk cari saham yang fundamental bagus, Ibu harus research sendiri. Atau Ibu ambil aja saham-saham yang memang fundamentalnya bagus dan sudah sangat terkenal, berfundamental bagus, BCA, BRI, Unilever, S Hardware, terus kemudian MAPI, Mayora, kira-kira saham-saham yang seperti itu yang fundamental bagus. Oke, saya kasih beberapa contoh. Oke, udah dijawab semua. Masih ada pertanyaan satu lagi dari Pak Henry. Bu, kapan lagi ada belajar di kelas selanjutnya? Saya mau belajar terus. Silakan Pak, nanti ditanyakan ke iShare ya Pak. Luar biasa. Saya senang kalau sama yang mau belajar terus, ilmunya disempurnakan terus. Tapi juga praktek Pak, karena praktek akan mempertajam skill-nya Bapak. Kalau Bapak belajar terus, nggak pernah praktek, ya itu sama dengan Bapak pengen bisa nyetir, tapi nggak pernah belajar nyetir, cuman belajar teorinya doang. Nggak pernah praktek, jadi Bapak nggak pernah bisa nyetir. Oke? Atau mau belajar renang, mau bisa renang, tapi nggak pernah dipraktekkan di kolam renang, cuman tahu teorinya, ambil nafas, segala macam. Nah, itu sama juga bohong. Ya. Nah, tinggal saya tunggu dari Pak Junaidi Tarigan, kenapa beli hijau atas instead of bawah? Ini saya nggak ngerti pertanyaannya, ada di chat yang mana. Saya tunggu. Kira-kira dari saya cukup sekian, nanti silakan
Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Saya usahakan jawab sebisa mungkin. Apakah ada mentoring untuk kami dari pertanyaan dari Ibu Audrey? Ini nanti akan dijawab oleh iShare ya mungkin ya. Udah paham, Aku akan Ci? jelasin. Ya. Siapa? Aku akan jelasin. Oh, Johan. Koko, oke. Nah, ini Pak Junaidi udah paham. Oh, oke. Berarti beres ya. Oke, thank you buat partisipasi Bapak Ibu sekalian di seminar 2 hari ini. Saya salut. 2 hari di rumah, udah bayar, tetap mau belajar, padahal seharusnya weekend dan bisa manfaatin waktu buat keluarga. Tapi saya percaya ilmu 2 hari ini tidak akan sia-sia. Saya berharap besok hari Senin market udah buka, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Mungkin bisa coba dengan BBTN, atau ada beberapa saham lagi mungkin yang bagus. Ya, sekarang sih saya belum screening ya. Saya biasanya screening nanti malam. Tapi saat ini mungkin yang bisa dicoba adalah salah satunya BBTN, oke? Dan dari ilmu yang 2 hari dipelajarin, belajar terus, asah terus, oke, sampai Anda menemukan kunci keberhasilan Anda. Ini sebenarnya ilmu yang sangat simpel dan udah proven, tinggal Anda copy paste. Cuman memang butuh waktu buat Anda praktek, buat Anda ngelancarin dan ngelihat setup atau polanya seperti apa. Kalau Anda belajar terus setiap hari dalam 3-6 bulan ke depan, saya percaya Anda akan terbiasa untuk lihat candle, lihat setup, dan Anda akan mulai lancar tradingnya. Oke? Thank you. Saya serahkan ke Ko Johan atau ke iShare. Silakan diambil alih.